Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan ketiga ini Bapak akan membahas tentang materinya tentang atletik ya. Tapi sebelum Bapak memberikan materi, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, oke, hadir semua ya. Untuk materi atletik ya, sebagaimana kalian ketahui bahwa definisi daripada atletik itu sendiri adalah merupakan salah satu cabang olahraga yang gerakan-gerakannya diambil dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lari, lompat, loncat, lempar, tolak dan sebagainya. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang lompat. Nah, ini kan ada lompat jangkit dan juga ada lompat jauh. Nah, kalau kelas 11 dulu mungkin kalian mempelajari tentang lompat jauh. Sekarang Bapak akan terapkan materi tentang lompat jangkit. Ini adalah materi kelas 12 semester 1. Barangkali di antara kalian ada yang sudah tahu apa yang disebut dengan lompat jangkit. Nah, secara garis besar, teknik dasar lompat jangkit hampir sama dengan lompat jauh, yaitu adanya awalan, kemudian melayang di udara, menolak, kemudian melayang di udara dan mendarat. Tapi pada lompat jangkit ini ada tambahan ya, setelah awalan itu ada jingkatan, kemudian menolak dan kemudian melayang di udara dan terakhir adalah mendarat. Secara definisi bahwa lompat jangkit adalah salah satu nomor yang cukup kompleks ya dalam cabang olahraga atletik. Lompatan ini diawali dengan awalan lari, tolakan. Nah, ini seperti halnya di lompat jauh. Kemudian dalam melakukan lompat jangkit ini kita kenal dengan istilah eh, tiga gerakan ya. Yang pertama adalah triple ya. Ada hop, kemudian ada step dan jump. Apa yang dimaksud dengan hop? Hop adalah lompatan yang dilakukan dengan satu kaki dan mendarat dengan kaki yang sama dengan kaki tolak. Kemudian step. Step dapat diartikan sebagai langkah, yaitu lompatan yang dilakukan dengan satu kaki dan mendarat dengan satu kaki lainnya. Sedangkan jump itu berarti lompat, yaitu peristiwa lompatan yang dilakukan dengan satu kaki dan mendarat dengan dua kaki. Jadi di lompat jangkit ini perbedaannya hanya di tiga gerakan ya. Jadi kalau di lompat jauh awalan, kemudian langsung menolak dengan kaki yang terkuat, kemudian melayang dan mendarat. Tapi di lompat jangkit itu kita tambahkan setelah awalan itu ada triple jump ya. Artinya ada tiga gerakan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah hop, melangkah, kemudian hop ya, jingkat ya. Kemudian step melangkah dan jump meloncat. Kemudian melayang di udara dan mendarat. Nah, berikutnya keterampilan lompat jangkit. Yang pertama adalah gerak awalan atau ancang-ancang. Nah, yang kedua adalah gerakan tolakan atau take off. Ya, ini gerakan tolakan pada saat berjingkat. Yang ketiga adalah gerakan pada saat tolakan pada saat melangkah. Ya, kemudian yang keempat adalah gerakan mendarat. Kemudian coba kalian gabungkan ya dari keempat gerakan tersebut sehingga menjadi gerakan secara keseluruhan lompat jangkit. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lompat jangkit. Nah, yang pertama itu mendarat yang harus dihindari ya, yang harus dihindari dalam lompat jangkit. Yang pertama adalah mendarat pada tumit. Nah, itu tidak diperkenankan. Kemudian badan terlalu condong jauh ke depan. Kemudian yang ketiga mendarat dengan penuh ketegangan, jadi harus rileks ya, santai. Kemudian yang keempat gerakan badan yang pendek, mendadak dan menyilang tubuhnya. Yang terakhir ketidakseimbangan badan ke samping. Nah, ini 5 poin yang harus kalian hindari pada saat melakukan gerakan lompat jangkit. Ya. Mungkin kemudian selain hal yang dihindari tentunya harus ada hal-hal yang harus dilakukan ya, kebalikannya. Ini yang harus dilakukan, yang pertama mendarat dengan seluruh telapak kaki. Jadi telapak kaki harus benar-benar ya mendarat seutuhnya di bak pasir. Yang kedua, usahakan badan senantiasa tegak, jangan condong ya. Kemudian yang ketiga, buatlah pendaratan yang aktif ya. Yang keempat, mencapai gerakan lengan yang luas tanpa tetapi tetap terkoordinasi, artinya terkontrol. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mencapai gerak yang seimbang dalam lompatan. Jadi keseimbangan dalam lompat jangkit itu penting ya untuk mendapatkan atau mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Ya, jadi secara tujuan memang sama ya, lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Lompat jangkit juga melompat sejauh-jauhnya. Nanti diukur dari papan tolak sampai bagian badan yang
terjauh ya, itu ya nanti hasilnya itu yang diharapkan ya. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan ya untuk materi kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau dirasa sudah dipahami, mungkin nanti insya Allah minggu depan kita praktek langsung ya di lapangan. Nah, ini Bapak sampaikan secara teori dulu ya, biar kalian memahami apa sih yang dimaksud lompat jangkit, kemudian eh, teknik dasarnya seperti apa, kemudian hal yang harus dihindari bagaimana, hal-hal yang harus dilakukan itu apa saja ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.